Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana menceritakan kepada kami Abu Muhammad bin Habban. Sanna menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Zakaria. Sanna menceritakan kepada kami Salama bin Syabib. Sanna menceritakan kepada kami Sahal bin Asim. Sanna menceritakan kepada kami Abdah. Sanna menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mujasyi' an Umar bin Abdullah an Abi Muhammad al-Yamani an Bakar bin Khalifah. Qala berkata siapa Ibrahim. Qala berkata Ali bin Abi Thalib siapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ayyuhan nas wahai manusia. Innakum sesungguhnya engkau atau kalian semua. Wallahi demi Allah. Lau hanantum jika merintih siapa kalian. Haninal walihi seperti rintihan seorang perempuan. Al-ajali yang kehilangan anak. Wada'autum dan berdoa siapa kalian. Doa al-hammami seperti doanya burung merpati. Waja'artum dan berseru kalian ju'ara mutabattili ar-ruhbani. Ju'ara mutabattili seperti seruan mutabattili ruhbani, golongan-golongan seorang rohib. Atau apa? Rohib ini pendeta. Summa kemudian kharajatum keluar siapa engkau ilallahi menuju Allah. Minal amwali dari beberapa harta. Wal auladi anak-anak. Apa? Iltimasil kurba untuk mengejar kedekatan ilaihi kepada Allah. Firtifa'i darajati indahu, firtifa'i untuk mendapatkan hal yang tinggi, darajat indahu di sisi Allah. Au ghufrani sayyiatin atau memohon ampunan. Au ghufrani sayyiatin atau memohon ampunan yang jelek. Ahsaha yang telah menghitung kepada itu sayyi'ah. Katabathu yang telah menulis siapa itu malaikat kepada itu sayyi'ah. Lakana niscaya ada qalilan sedikit fima terhadap apa-apa arju yang mengharap siapa saya lakum kepada kalian min jazili thawabihi dari menerima pahalanya. Wa atakhawwafu alaikum dan kemudian takut saya alaikum terhadap kalian min alimi iqabihi dari pedihnya siksaan Allah. Fabillahi maka demi Allah, billahi demi Allah. Lau salat andai kata mengalir uyunukum apa itu air matamu, ruhbatan karena takut minhu kepada Allah, waraghbatan dan karena cinta ilahi kepada Allah. Summa kemudian umirtum dipanjangkan siapa kalian fid dunya di dunia. Mad dunya baqiyah. Mad apakah ad-dunya itu baqiyah yaitu kekal. Walau lam tabqu dan sekalipun tidak tersisa syai'an sesuatu min jahdikum dari kesungguhan kalian. Li an'umihil 'izami karena berbagai macam nikmat yang agung. Alaikum terhadap kalian bihidayatihi dengan petunjuk Allah. Iyyakum bagi kalian lil islami yaitu untuk Islam. Ma kuntum tidak ada siapa kalian tastahiquna yang memiliki hak siapa kalian bihi dengan itu hidayah ad-dahra kepada surga. Mad-dahru apakah surga itu qaimun yaitu bisa didapatkan bi amalikum dengan amal-amal kalian. Jannatuhu adapun surganya walakin birahmat. Jannatuhu adapun surganya Allah walakin akan tetapi birahmatihi sebab rahmatnya Allah turhamuna yaitu dapat rahmat kalian. Wa ila jannatihi dan terhadap surganya Allah yasiru menjadi minkum dari kalian al-muqsituna ialah orang-orang yang dapat keadilan. Ja'alana mudah-mudahan menjadikanlah kepada kami Allahu siapa Allah wa iyyakum dan kepada kalian minat taibina dari orang-orang yang bertaubat al-abidina orang-orang yang ahli ibadah. Hadis ini kata Sayyidina Ali itu, kita itu walaupun sudah nangis merintih
sebagaimana seorang ibu yang sedang kehilangan anaknya, nangis merintih sebagaimana seorang ibu yang kehilangan anaknya. Betapa dahsyatnya itu, ya tak? Atau kamu berdoa sebagaimana doanya burung merpati yang sungguh-sungguh berdoanya. Atau kamu berseru seperti seorang pendeta yang berserunya itu sungguh serius gitu kira-kira ya. Rohib itu adalah orang yang sudah harus selesai dari urusan dunia. Itu rohib itu. Rohib tuh. Jadi dia sudah gak ada urusan dunia itu, Mak. Kita minta sama Allah sebagaimana seorang ibu kehilangan anaknya, atau seperti seorang rohib yang sudah sungguh-sungguh pada apa mintanya kepada Allah. Kemudian kamu keluar. Tujuannya adalah ingin selalu dekat dengan Allah. Kamu nggak ngurus dunia, nggak ngurus istri, nggak ngurus anak dan lain semacamnya. Apa tujuannya? Untuk derajatnya diangkat oleh Allah. Apa kata Sayyid? Atau kamu pingin dosanya diampuni oleh Allah. Maka itu harapannya kecil, bos. Semua itu harapannya kecil. Kecil harapannya itu. Kenapa? Kata Sayyidina Ali, karena sebenarnya intisarinya adalah rahmat Allah. Intisarinya adalah rahmat Allah. Kamu walaupun nangis, pengen masuk surga, pengen apa begitu, itu tidak akan kita dapatkan kalau tidak ada rahmat Allah. Maka intisarinya adalah rahmat Allah. Semua yang kita lakukan hanya sarana untuk mendapatkan satu, pertolongan Allah, dua, rahmat Allah, tiga adalah ridha Allah. Usaha tidak akan sukses kalau tidak akan mendapatkan pertolongan Allah. Sekuat apapun pikiran kita curahkan, nggak akan sukses kalau tidak ada pertolongan Allah. Maka harus ada keseimbangan tuh antara urusan ukhrawi dan urusan duniawi. Kadang kita kan lupa untuk urusan ukhrawi. Ukhrawi itu kan salah satunya proses membangun spiritual diri kita, membangun spiritualistik kita dengan Allah. Itu urusan ukhrawi itu. Karena kalau sudah urusan spiritual kita bangun, ya kita sudah gak mikir urusan dunia, ya toh. Tapi urusan dunia tetap kita lakukan. Jadi kata Sayyidina Ali sampai bersumpah, billahi lau salat uyunukum rahbatan minhu wa rughbatan ilaihi thumma umirtum fid dunya mad dunya baqiyah. Kamu walaupun sudah mengucurkan air matamu, nangis sampai bercucuran air matamu, karena tujuannya adalah takut kepada Allah atau cinta kepada Allah, kemudian Allah dipanjangkan umurnya di dunia. Apakah dunia ini kekal? Maka di dunia ini tidak ada keabadian. Kalau pertama yang harus kita sadari bahwa di dunia ini tidak ada keabadian. Saat kita sadar bahwa dunia ini tidak ada keabadian, maka insya Allah kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena sudah sadar tidak abadi. Jadi kita itu tidak punya hak, kata Sayyidina Ali, untuk masuk di surganya Allah kecuali rahmat Allah. Amal kita, tindakan kita, perbuatan kita, sholat kita, puasa kita, ngaji kita, zikir kita, ngajar kita, semua tidak akan bisa memberi jaminan kita masuk surga kecuali rahmat Allah yang mengantarkan kita ke surga Allah. Ngajar dengan ikhlas, ngaji dengan ikhlas, ibadah dengan ikhlas, bekerja dengan ikhlas. Semua yang kita lakukan di dunia hanya semata-mata ikhtiar kita untuk menjemput rahmat Allah. Itu penting itu. Jadi sehingga tahu tujuan kita, arah tujuannya jelas. Arah tujuan kita jelas. Kemana nih arah tujuan kita? Bekerjanya tujuannya mau mencari kekayaan. Sadar kekayaan ini tidak abadi. Tujuannya ngajar pengen masyhur. Ingat, kemasyhuran ini nggak abadi. Apalagi ya pokoknya yang sifatnya duniawi itu nggak abadi. Sehingga kita bisa merubah pola.
Kita bekerja tujuannya ingin menggapai rahmat Allah. Sehingga bekerjanya tujuannya ingin semata-mata ingin menjalankan perintah Allah. Ngaji perintah Allah. Semua adalah perintah Allah yang kita lakukan, kecuali maksiat kepada Allah. Makanya kalau di dalam hikam kata Imam Athaillah As-Sakandari, kita itu tidak boleh mengandalkan diri ini atau menyandarkan diri ini kepada amal kita. Nggak boleh itu mengandalkan amal kita. Oh, saya ini kan sudah, kalau dia dilihatlah, saya ini kan sudah hafizul Quran, iya kan? Kalau hafizul Quran itu hurrimat alaihi 'alan niran, diharamkan bagi mereka neraka. Tapi kalau seumpamanya hafal Qurannya hanya dijadikan sarana supaya masyhur, seumpamanya supaya dikenal orang, dipuji orang, disanjung orang, sehingga tujuannya adalah untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan tahta, mendapatkan kemasyhuran, di dalam kitab At-Tibyan itu kata Imam Nawawi itu bakal celaka. Gitu loh. Makanya tidak boleh menyandarkan diri ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira. Jadi kesempatan ini ya belajar kita sandarkan diri kita kepada Allah. Saya dagang, kalau sepi ya sudah. Karena memang dagangnya niatkan karena ingin menjalankan perintah Allah. Jadi nggak ada stres itu, Mak. Kan yang stres itu kalau dagang nih, sepi, tujuan kita cari duit, stres itu, Bos. Pusing kita, Mak. Tapi kalau dagang niatnya mau menjalankan perintahnya Allah, karena Allah memang memerintahkan kita untuk usaha di siang hari, untuk bekerja di siang hari, mencari maisha di siang hari, itu perintah Allah. Bahkan setelah sholat Jumat, setelah selesai kita disuruh bertebaran. Tidak? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Maka harus ikhtiar. Itu bagian dari cara kita menjalankan Quran. Makanya jangan dianggap ibadah itu hanya sholat saja. Ibadah hanya zikir saja. Ibadah hanya sedekah saja. Tidak. Ibadah itu, bekerja itu bagian dari ibadah. Maka ada urusan dunia yang kemudian menjadi akhirat, ada urusan akhirat tapi hakikatnya menjadi dunia. Itu kan gitu, itu yang kita diajarin guru-guru kita itu kan. Iya. Makanya mari kita jadiin seluruh ikhtiar kita, perjalanan hidup kita di dunia ini semata-mata biar menjadi akhirat. Kalau orang bilang jangan numpuk harta, harta itu tidak akan bisa dibawa mati. Siapa bilang harta gak bisa dibawa mati? Bisa. Iya, harta yang dimiliki oleh kita kemudian kita tasarrufkan kepada sebuah perjuangan, maka itu akan menjadi harta yang dibawa mati oleh kita. Pasrof punya usaha, gitu. Zakatnya dijalankan, zakat fitrahnya jalan, zakat emalnya jalan, masih menjalankan ayat Quran sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surah Fatir itu. Pertama, dia rajin baca Quran. Dua, sholat 5 waktunya istiqomah. Kemudian anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Dia kemudian menginfakkan hartanya dengan cara samar, dengan cara terang-terangan. Alam ini ada dua, ada alam siang, ada alam malam. Siang dia sedekahkan samar-samar, sedekahkan dengan terang-terangan. Malam juga melakukan begitu. Dikerjakan terus itu. Maka hartanya itu akan menjadi harta yang kekal nanti di akhirat. Tergantung kita. Makanya bukan tergantung apa, tapi tergantung siapa. Harta kalau dipegang oleh orang-orang kafir enggak bakal jadi urusan akhirat. Tapi kalau dipegang kita bisa jadi urusan akhirat. Sama dengan tongkatnya Nabi Musa. Itu bukan tongkatnya yang hebat, tapi Nabi Musanya yang hebat. Kalau tongkat Nabi Musa dipegang Mas Harfi, dijual sama Mas Harfi mah, karena mahal itu urusannya. Ya loh? Iya. Ini keren loh tongkat ini apa? Bisa membelah lautan. Nah, sementara Mas Harfi mau buat modal nikah gak punya duit, jual itu mah ya. Makanya Nabi Muhammad itu mukjizatnya adalah Quran, bukan alat. Nabi Nuh mukjizat pakai perahu salah satunya. Ya toh? Nabi Ibrahim masuk api, enggak panas.
Nabi Muhammad mukjizatnya Quran. Walaupun sadar kita itu Quran adalah mukjizat kepada Nabi Muhammad, tapi jarang dibaca sama kita. Cuma tahu doang kita secara teoritik. Nah itulah yang kata Imam Al-Ghazali, ilmu kita itu hanya di otak, gagak di akal, gagak di hati. Sehingga nggak bisa kita ngamalin, cuman ngomong doang gitu, omdo. Jadi itu kira-kira ya. Jadi itulah kata Sayyidina Ali dalam kitab ini, bahwa kira-kira kesimpulannya begini. Sehebat apapun usaha kita dalam urusan doa, sehebat apapun diri kita dalam urusan usaha, sehebat apapun usaha kita dalam urusan ibadah, ingat semua tidak akan memberi jaminan kita untuk berada di surganya Allah. Surga Allah hanya ditempatin oleh manusia yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat itu didapatkan kalau mendapatkan ma'unah Allah. Kalau dapat ma'unah Allah. Rahmat itu didapatkan karena dia dapat ridho dari Allah. Nah, hari ini yang kita kejar adalah bagaimana kita dapat pertolongan Allah. Jadi ibadahnya supaya istiqomah. Bilang Allah sebagai Tuhan supaya istiqomah. Sebagaimana di Quran. Qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ya toh? Bukan tatanazzalu alaihimul malaika, itu di ayat yang lain itu. Qalu rabbunallah tsumma istaqamu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Itu jelas itu. Itu jelas ultimatumnya dari Allah. Orang yang mengatakan rabbunallah, Allah sebagai Tuhan saya, kemudian sumastaqamu dan istiqomah dengan itu. Jek-jek kalau kata orang Madura itu. Apa jek-jek sih? Jek-jek. Nama Sunda juga jek-jek. Jek-jek iya. Jadi gak geser-geser di situ itu. Gak jajar, gak geser-geser. Maka la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau di ayat yang lain kan sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Kan gitu. Masih ada sarana malaikat. Kalau ini nggak ada sarana malaikat, ini ayat ini nih. Ini doktrinnya luar biasa ini. Doktrinnya luar biasa ini, Pak. Gitu loh. Jadi kita itu tinggal bagaimana istiqomah untuk mengatakan Allah adalah Tuhan kita. Kalau Allah Tuhan kita, maka seharusnya tidak ada pusing kita karena gak punya duit seharusnya. seharusnya gak ada seharusnya pusing karena apa, gak ada harusnya. Kenapa? Karena Allah Tuhan kita. Iya kan? Makanya ibadah yang paling tinggi itu derajatnya adalah ibadah yang karena mensyukuri. Bukan karena takut kepada Allah, bukan karena ingin masuk surga, tapi karena bersyukur. Sebagaimana Rasulullah ditanya sahabat, kamu ngapain? Masih sholat aja. Ngapain masih ibadah aja? Dosamu diampuni. Kamu salah langsung dituntun sama Allah untuk benar. Ngapain? Maka kata Nabi, apakah saya tidak boleh bersyukur? Am ashkur ala jami'i ni'amillah. Apakah saya tidak boleh bersyukur atas seluruh nikmat Allah? Nikmat apa ya Rasulullah? Pertama, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada saya. Saya ini awalnya kagak ada, kemudian diberi kesempatan untuk ada di dunia. Ini nikmat luar biasa. Ini kata Rasulullah. Lah kita kan sering itu gak dianggap nikmat sama kita, bos. Nikmat kita itu kalau alhamdulillah dagangan laris, baru nikmat tuh. Ya tak? Alhamdulillah dagangan laris kita baru alhamdulillah. Tapi kita tidak sadar, seringkali lupa bahwa nikmat yang paling besar adalah di saat Allah menghadirkan kita ke dunia. Itu nikmat yang paling besar itu. Baru setelah itu nikmat sehat. Baru setelah itu nikmat kaya. Baru setelah itu nikmat punya istri bagi yang punya. Baru nikmat bagi yang nggak punya istri karena nggak dituntut belanja sama istrinya, ya toh? Iya. Iya nikmat itu. Iya nikmat itu. Cuma kadang kan nggak sadar karena nafsu pengennya nikah aja, nggak tahu kalau nikah itu ribet. Ya,
Iya. Persatuan jomblo ini. Lah, ini di sini ada persatuan jomblo. Ada. Wadah itu loh. Itu 3 itu. Itu ada 3, Zainur, Harfi, Iqbal, persatuan jomblo. 4. 4 persatuan jomblo. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi maka kata Sayyidina Ali, kalau kita ibadah, kita melakukan apapun itu semata-mata ingin mendapatkan rahmat Allah, maka kata Sayyidina Ali, insya Allah kita sudah bakal masuk pada makom orang yang memang bertaubat dan masuk pada makom abid. Makom abid ini makom orang yang menghambakan dirinya kepada Allah, mengabdikan dirinya kepada Allah. Itu saja, wallahu alam.